Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Tapi pun, Ya Pun. gimana kabar teman-teman semua? Sehat semua? Alhamdulillah. Gimana kemarin ada ini ya, festival ya? Iya Pak. Seru nggak? Seru. Ikut juga ya? Ikut joget-joget ya? Nah, kali ini saya mau mengajar mengenai human relation ya. Nah, ini kemarin kita sudah ketemu untuk kontrak kuliah. Nah, ini pengertian dari human relation ya. Human relation adalah keseluruhan rangkaian hubungan baik yang bersifat formal maupun informal antara atasan dengan bawahan, atasan dengan atasan, serta bawahan dengan bawahan. Artinya bahwa human relation adalah hubungan baik antara pimpinan dengan pimpinan, pimpinan dengan karyawannya. Nah, bagaimana mereka saling berinteraksi sehingga punya hubungan relation yang baik. Karena biasanya banyak yang terjadi adalah karyawan tidak suka dengan pimpinan. Karena apa? Diperintah-perintah ya. Jadi, pemerintahnya asal kadang. Nah, sehingga banyak karyawan yang dia, waduh, ini diperintah asal ini, gimana ini gitu kan? Ya mereka ada rasa tidak suka. Nah, human relation adalah salah satu ilmu untuk menjaga hubungan baik tersebut. Di dalam human relation ini nanti ada empati, simpati, sikap, dan sebagainya. Nah, kemudian antara atasan bawahan itu ada pembinaan, sehingga yang sebelumnya mereka itu merasa tidak serp dengan atasan itu akan merasa lebih diayomi ketika pimpinan akan turun ke bawah dan membina bawah. Nah, ini adalah untuk menjaga hubungan harmonis. Nah, dalam sebuah perusahaan atau organisasi, hubungan harmonis itu penting untuk apa nih? Ada yang bisa jawab? Kenapa kok dalam organisasi atau sebuah perusahaan itu hubungan harmonis itu kira-kira kok itu penting? Ada yang bisa jawab? Biasanya itu biar menciptakan situasi yang nyaman sama pekerja. Sikap dari kenyamanan, terus juga pekerjaan lebih enak untuk kalau untuk bekerja biasanya. Lebih memahami, saling memahami. Nah, mungkin ada yang lain? Nah, memang benar apa ketika kita saling memahami, ketika kita saling menghargai, pasti ada hubungan baik. Nah, kenapa kok harmonis itu penting? Karena ketika kita ingin mencapai sebuah tujuan atau sebuah organisasi perusahaan ingin mencapai tujuan, dengan tujuan tertentu itu kita harus memanfaatkan semua komponen. Nah, ketika kita memanfaatkan semua komponen, kalau hubungannya tidak harmonis, pasti akan terjadi miskomunikasi. Artinya apa? Bahwa hubungan harmonis itu adalah salah satu untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dari organisasi atau perusahaan itu. Nah, contoh aja teman-teman ketika di organisasi teman-teman di sini apa nama organisasinya? BEM ya. Nah, BEM ketika antara ini dengan ini saling bertengkar, ya, pasti tujuan itu tidak tersampaikan. Nah, kalau kita melihat yang kemarin teman-teman lakukan itu yang di biar ya, itu ketika saling ribut semua pasti nggak terjadi itu. Ya. Artinya bahwa ada kekompakan, ada keharmonisan di antara teman-teman. Ya. Ada saling memahami, ada saling mengerti. Oh, ternyata Liza lagi ada masalah
masalah gitu. Nah, terus teman yang satunya, oh bisa lagi ada masalah, kita pahami gitu. Jangan kita tuntut dia untuk mengerjakan semuanya selesai hari ini, tapi kita kerjakan bareng-bareng untuk besok hari. Nah, harmonis, saling mengerti, saling memahami itu penting untuk mencapai tujuan bersama. Nah, itu salah satu pengertian yang diberikan oleh Dr. Sultan Syahya. Oke, berikutnya apa tujuan dari human relation? Ini adalah tujuan dari yang pertama adalah meningkatkan gairah kerja di dalam sebuah organisasi. Ketika teman-teman seperti tadi yang kita contoh tadi, ketika teman-teman masuk ke organisasi BEM, nah kemudian ketika di situ ada harmonis, ada penyemangat mungkin ya. Kalau cewek-cewek ini ada yang lebih bening gitu, itu yang bikin harmonis ya. Jadi yang bening, yuk kita jadi. Nah, untuk mencapai tujuan bersama, artinya bahwa dan untuk meningkatkan gairah ini dibutuhkan human relation. Hubungan baik itu dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan hubungan kerja serta kerjasama yang baik antara atasan dan bawahan maupun sebaliknya, serta kerjasama di antara teman. Jadi salah satu tujuan human relation itu adalah untuk meningkatkan hubungan kerja serta kerjasama yang baik. Jadi dalam sebuah organisasi harus punya hubungan baik, harus saling berkoordinasi. Nah, ilmu human relation itu ada di hubungan tersebut. Nah, kemudian maksud dan tujuan berikutnya adalah untuk dapat mengurangi akan aspek-aspek negatif dari timbulnya konflik maupun frustrasi. Jadi ketika kan ada ya ketika kita di organisasi ada rasa frustasi gitu ya, nggak selesai, waduh nggak sesuai, waduh nggak sesuai target, waduh gitu. Nah, human relation itu tuh apa? Ketika ada temennya yang frustasi, yang sudah waduh itu sudah mentok, saya tidak mampu lagi, ngomongnya gitu kan. Nah, salah satu temennya atau atasannya mendekati untuk dengerin curhatannya, apa sih masalahnya, apa sih ini, apa sih ini, sehingga yang stres itu tadi curhat. Setelah curhat apa? Dia semangat lagi. Kenapa? Karena ada solusi dari atasan atau dari temannya. Ayo semangat. Nah, itu salah satu kenapa human relation ini penting. Karena ketika kita pada titik tertentu bahwa kita sudah mentok, nah sahabat, teman, rekan kerja, nah itu bisa mensupport. Tentu saja mereka punya hubungan baik seperti itu, sehingga saling memberi masukan. Berhasil atau tidaknya human relation tergantung pada faktor-faktor antara lain pendidikan yang dimiliki, latar belakang kehidupannya, kehidupan lingkungannya, kondisi psikologisnya, sama pengalaman seorang di dalam suatu organisasi tempat dia pernah bekerja. Nah, kenapa kok pendidikan ini sangat penting gitu bagi berhasil atau tidak? Ada yang bisa jawab? Karena banyak masalah yang telah dia dapatkan dari pembelajaran itu, jadi dia bisa menerapkan di lingkungannya. Oke. Jadi semakin tinggi, semakin Pengetahuannya. pengetahuannya ya. Mungkin ada yang lain? Mungkin pendidikan ini penting ya, karena pengambilan keputusan dalam suatu organisasi adalah
Nah, bahwa ternyata pendidikan ini sangat berpengaruh terhadap hubungan antar orang, interpersonal. Kenapa kok sangat penting? Karena pendidikan ini akan memperlihatkan bagaimana cara dia berkomunikasi dengan orang. Mungkin kalian belum terasa nih, karena satu-satu sama-sama S1 ini. Tapi ketika kalian berbicara dengan anak SMP, lulusan SMP aja, atau lulusan SMA saja, nanti akan beda banget. Apalagi setelah kalian lulus dari S1. Gitu. Jadi setelah lulus dari S1, ilmunya kan semakin banyak. Gitu. Berapa tahun? 4 tahun. Nah, kemudian ketemu dengan anak SMA yang dia tidak mengenyam S1. Dan akan berbeda sekali. Sehingga dibutuhkan saling mengerti itu, saling memahami. Nah, umpamanya teman-teman ini S1 sama-sama kerja di counter. Wah, lulusan S1 kerja di counter. Yang satu lulusan SMA. Ketemu pasti pikirannya beda. Bedanya apa? Kalau yang lulusan SMA, saya yakin dia sampai 5 tahun tetap di situ. Bisa jadi kalian baru setahun dan berdiri counter, gitu. Nah, itulah bedanya. Gitu. Jadi pendidikan sangat mempengaruhi terhadap hubungan antar sesama. Gitu. Nah, harusnya memang yang S-nya lebih tinggi, S1, S2, S3, itu harus mengayomi yang S-nya di bawahnya, gitu. Kenapa? Karena ilmunya lebih tinggi biasanya, gitu. Jadi kalian teman-teman S1, kalau ngomong sama SMA, jangan ngomongin teori, gitu. Lebih ngomongin ke apa duit yang dilakukan, duit apa yang melakukan, ayo kita lakukan, gitu. Nah, ketika teman-teman ngomongin tentang teori, pasti apa ini kan, gitu, ya enggak, gitu. Jadi kita harus tahu juga siapa yang diajak kita ngomong, gitu kan. Ya. Jadi pendidikan sangat berpengaruh. Umpamanya saya ketemu dengan petani, petaninya lulusannya SMP dan dia lebih tua dari saya. Berarti saya harus menurunkan kemampuan saya untuk ngobrol biar sesuai, gitu. Tapi ketika saya ngomongin pertanian tingkat tinggi dengan oh ini mas, gitu kan, oh ini mas, pasti gitu kan, gitu. Mereka kan lebih nggak paham, gitu. Nah, human relation ini adalah ilmu untuk saling memahami itu. Kita menentukan sikap kita bertemu dengan siapa. Gitu. Kenapa ini dibutuhkan dalam sebuah organisasi? Kenapa? Kenapa kira-kira? Human relation ini kenapa kok penting di sebuah organisasi? Suatu saat nanti kalian teman-teman kan mau kerja nih, gitu. Kerja di mana kira-kira? Nah, itu hubungan sesama itu penting banget, gitu. Karena apa? Harmonis itu akan membuat teman-teman bisa naik lebih tinggi. Pengen jadi manajer, namanya. Awalnya pasti nggak langsung manajer, asisten manajer, namanya gitu. Nah, di asisten manajer itu kalau kalian punya hubungan baik dengan semua orang, manajer akan melihat, wah anak ini bisa mengayomi banyak orang, cocok menjadi pimpinan. Nah, akhirnya itulah ilmu yang berkelas. Jadi ini sangat penting ketika kalian masuk sebuah organisasi, ketika kalian masuk dalam sebuah lingkungan kerja. Nah, kemudian adalah latar belakang kehidupan di waktu anak-anak. Kenapa ini dimasuk? Kenapa harus latar belakang kehidupan anak-anak? Pasti ada yang nggak bahagia waktu itu. Jadi sekarang masih main waktu lihat lereng, ada nggak masih nggak ada? Ada yang waktu kecil orang tuanya itu kita ini dikungkung terus di dalam kamar, ya kan? Ada yang nggak demokratis, yang pokoknya nggak boleh keluar, gitu kan? Jadi itu sudah sampai di rumah, ya kan? Ada yang orang tuanya mungkin lebih kasar, lebih keras. Nah, saya pernah waktu saya kecil, seperti saya itu setiap hari dipukul sama orang tua, sehingga dia jadi preman. Gitu. Jadi usia SD kelas 1 SD, kita ini udah berantem. Saya ikutin dia berantem.
kepalanya pun jelasin sama dia ini apa ini, ternyata dia punya pengalaman itu juga, kepalanya jelasin sama ya. Nah kenapa ini penting banget latar belakang? Karena apa, itu akan memberikan psikologi terhadap hubungan antar sesama itu. Jadi sudut psikologinya akan merasa, oh anak ini dulu nggak bahagia, oh anak ini dikekang gitu kan. Nah sebagai orang yang di depannya, kita harus tahu bagaimana bersikapi. Nah teman-teman, kalau punya masa kecil suram ya, nah nanti kalau punya anak jangan bikin itu gitu ya. Walaupun ada minta mainan nggak kasih gitu kan, gitu kan waktu kecil ya wajar ya, sekarang sekali minta mainan nggak dikasih wajar. Nah cuma memang itu sangat mempengaruhi antara sesama kita. Ketika sudah gede, masa kecil itu mempengaruhi. Nah teman-teman ini nanti suatu-suatu nyaman. Jadi anak itu jangan sampai diberi kekerasan, kita lebih lembut. Nah nanti ke depan dia juga lembut. Gitu. Dan buktinya teman saya yang baru ini, dia sekarang kasar, kerja keras, kasar, tapi preman. Gitu. Jadi semua ini dengan emosional. Karena apa? Dari kecil dilatih itu. Gitu. Nah ketika teman-teman mungkin berinteraksi dengan sesama teman ada yang sering emosional, bisa jadi waktu kecil dia sering dimarahi, dia sering dihujat. Siapa ada di sini? Ada. Ya sering ya. Nah, itu nanti kalau punya anak jangan dididik dengan cara itu. Kan itu kita bisa seperti itu. Kalau sekarang kan kita sudah jadi ya, gitu. Sudah jadi itu kan susah mau ini gimana caranya? Ya kan? Gitu. Karena yang mendidik kita orang kita. Cuma ke depan kita bisa ke depan, anak kita jangan sampai kayak gitu. Jadi jangan begini. Nah itu kenapa kehidupan di waktu anak-anak itu penting ketika kita mendidik, ketika kita saling bekerjasama. Kemudian kehidupan di lingkungannya, antar lingkungan itu penting banget. Dan teman-teman ini kira-kira lingkungannya seperti apa? Saya ingin tahu bisa bercerita. Di mana? Ada yang rumahnya di Bandar Lampung di mana? Di mana? Sukabumi. Sukabumi udah padat ya. Ada yang di Kaliawi nggak? Ada yang di kota yang padat banget, sempit gitu ada nggak? Nggak ada, di pinggir semua ya, rata-rata ya. Ada yang di lingkungan preman nggak? Di situ banyak premannya. Atau pencurian tinggi? Berarti di lingkungan yang baik semua. Oke, saya kasih contoh di tempat saya dulu waktu kecil ya. Saya dari Jogja, saya di Kota Gede. Kota Gede ini lingkungan preman. Jadi kakak sepupu saya yang di atas saya itu juga preman. Om saya itu preman. Dan mereka sering berantem, sering dan lain sebagainya. Nah saya hidup di itu. Nah kita harus memilih mau jadi kayak mereka atau kita masuk ke pesantren maksudnya untuk pengajian. Nah, saya lebih banyak untuk pengajian daripada. Nah ternyata itu berpengaruh secara tidak langsung lingkungan itu. Bahwa kita karena kita apa setiap hari mereka berantem sama ini ternyata berpengaruh sehingga kita ada rasa keberanian yang lebih tinggi. Jadi ternyata memang lingkungan itu dirasa atau tidak dirasa itu sangat berpengaruh. Walaupun itu pada tingkat terakhir kita ambil. Nah, makanya saya pengen tahu kenapa ada yang di dekat-dekat preman karena itu akan kelihatan banget. Tapi kalau di sini bukan preman semua, kalau saya juga bukan preman. Jadi kalau di sini lebih ke lingkungan, kamu beli apa? Beli itu. Dia beli apa? Beli itu. Dia kerja di mana? Ya kan? Antar tetangga seperti itu ya lingkungannya. Sehingga kita itu. Jadi saya merasa kalau di Lampung ini lebih ke kita dipaksa untuk bekerja lebih keras untuk memenuhi kehidupan kita. Kenapa? Karena ada tetangganya yang sudah beli ini. Yang ngomong bukan kita, tapi tetangga ngomong ke istri kan. Jadi sebagai suami yang baik, ketika
mendengarkan istri, oh itu loh ya, udah beli ini, kamu ngurusin yang beli ini kan? Ya, itu kata kita yang tidak bisa ya di sini ya. Artinya bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap cara kita berbicara, cara kita berrelasi, itu sangat berpengaruh. Gitu. Kenapa ya? Itu harus setelah itu lingkungan itu memaksa kita untuk punya duit banyak, ya kita harus bekerja keras. Beda dengan di Jogja. Di Jogja, karena datang ke sana nggak bawa apapun, tidur, makan, dibiarin. Tetangga nggak ada yang ngomong, kamu tidur makan ini nggak ada yang ngomong gitu. Kalau di sini sebulan aja kita nggak ngapa-ngapain di rumah, wah ngomongannya gitu. Saya kemarin S3 ya, 6 bulan saya di dalam kamar gitu. Bayangkan 6 bulan di dalam kamar. Tapi saya kan nggak punya duit sebenarnya, dari penduit untuk kehidupan kita sendiri kan. Ngomongannya seluruh tetangga sepanjang jalan. Terus saya ini kayak penting gitu, padahal nggak penting ya gitu. Tetapi itu penting bagi mereka untuk jawab gitu ya. Artinya apa? Bahwa ternyata lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap kita, terhadap kegiatan kita bersama. Gitu. Jadi kalau dituntut dengan seperti itu, akhirnya kita akan lebih kencang untuk bekerja. Saya ambil positifnya, gitu ya. Karena berarti kita dituntut untuk punya duit banyak, ya udah punya duit banyak. Oke, kemudian kondisi psikologis. Nah, kondisi psikologis ini ada yang punya penyakit nggak? Kalau enggak ya umum aja. Kalau punya penyakit itu apa kira-kira, penyakit mental atau enggak ada? Saya pikir umum aja kondisi psikologis. Tapi memang ada yang emosionalnya lebih tinggi, ada emosionalnya itu wajar. Sejauh mana jangan sampai bahwa ketika emosional tinggi itu tidak menggunakan tangan, tidak memukul, tidak itu kondisi psikologisnya masih kecil. Tetapi ketika dia sudah menggunakan tangan, sudah mukul, kemudian mengurung diri, ketika ada masalah yang mengurung diri itu bermasalah. Nah itu sangat berpengaruh terhadap interaksi. Umpamanya, Ajeng ini seringnya mengurung diri. Ketika ada masalah mengurung diri. Nah ketika Ajeng ini dengan ini bermasalah, itu akan hilang. Karena itu mengurung diri rumah. Malaslah dengan itu. Sehingga hubungan kerja atau hubungan organisasi di dalam human relation itu tidak terjalin dengan baik. Jadi kondisi psikologis itu menentukan. Pekerjaan masalah ketemu dengan itu, dia tidak akan kerja, ya kan? Nah, pengalaman seseorang di dalam suatu organisasi tanpa dia pernah bekerja sebelumnya. Jadi ini sangat berpengaruh. Makanya kalau kita mau melamar kerja, itu pasti ditanya, sudah pernah kerja di mana? Dengan berapa 5 tahun atau belum ada syarat kan? Nah, kenapa itu penting pada berhasil atau tidaknya? Karena antara yang punya pengalaman dengan fresh graduate itu beda. Berpengalaman, dia human relation-nya lebih bagus pasti, dan dia akan bisa menjadi pemimpin. Dia 5 tahun di A, dari fresh graduate sampai 5 tahun di A, tapi di bawah terus. Nah dia mau pindah ke perusahaan yang lain, dia sudah punya 5 tahun pengalaman. Dia di sini akan naik. Itu sudah seperti itu, Mas. Jadi teman-teman kalau fresh graduate masuk aja. Sudah 5 tahun berpengalaman, baru pindah. Atau 2 tahun berpengalaman, baru pindah. Nah 2 tahun lagi berpengalaman, pindah. Nah tahun ketiga biasanya manajer. 3 kali pindah, dia manajer. Ya. Teman-teman gimana? Pengennya tahu? Langsung dapat kerjaan ya? Dan itu apapun ya? Nah, saya dulu berpikir itu sama. Tapi teman saya bisa sampai setahun itu nggak jadi untuk cari yang paling terbaik. Karena sekali dia diikut di satu perusahaan, dia 5 tahun nggak akan keluar. Pikir saya kan itu, karena dia ngambil
posisi yang penting-penting. Jadi dia harus benar-benar, saya ambil satu, ini 10 tahun saya nggak akan keluar. Artinya dia memang selektif dalam memilih perusahaan. Nah, ini tadi adalah pengalaman di dalam kerja itu sangat berpengaruh terhadap human relation antara yang sudah berpengalaman sama yang belum berpengalaman. Kemudian ya, human relation yang berhasil dalam kelompok orang atau dalam organisasi adalah adanya kerjasama yang baik, antusiasme, kemudian kesetiaan kepada organisasi dan kepada pimpinan, kesolidaritasan antar dalam kelompok, adanya kebersamaan dalam satu pelayanan. Yang pertama, adanya kerjasama yang baik. Jelas ya, kalau human relation itu berfungsi ketika saling bekerja sama. Jadi antara satu dengan yang lain harus bekerja sama dengan satu, sehingga itu akan berhasil dalam suatu. Yang kedua, harus ada antusias. Kalau nggak antusias, ya nggak jadi. Ini saat ngobrol sama ini, nggak ada ekspresi, ini nggak jadi, ya nggak? Karena ngobrol kan pasti, oh iya, gitu kan, ya nggak? Oh iya ya, gitu kan? Gitu. Kita mau beri ekspresi yang lebih kan, gitu. Yang biasa ngobrol. Coba kalau nggak ada ekspresi, gitu kan? Gitu. Lirik-lirikan, ngomong. Ada nggak di sini yang tidak punya ekspresi? Cuma lirik biasa ngobrol. Coba agak dirubah. Ketawa ini kayaknya ya. Ya nggak? Jadi agak dirubah. Lebih berekspresi ketika ngobrol sama temennya. Ada antusias. Contoh gini, pimpinan datang. Iya kan? Terus pimpinannya jangan lihat, padahal sebenarnya dia datang mengasih jabatan, pokoknya gitu. Tapi yang dikasih kata teman-teman yang lain, orang ini bagus, pintar ini. Tapi kalau nggak ada antusias yang tinggi, itu gimana? Ya, ini nggak bisa diajak kerjasama kata pimpinannya kan? Oh dia bagus pak, gitu ya. Yang HRD-nya ngomongnya bagus terus. Tapi ketika dia jawab, gimana pak? Cuma gitu tuh. Oh iya pak, harusnya gitu. Iya pak, ini harusnya gini. Ini kan gitu ya. Jadi ekspresif kan. Berarti apa? Ketika berhasil dalam human relation, kita harus punya antusias. Nah kemudian kesetiaan kepada organisasi dan kepada pimpinan ini sangat penting. Kesetiaan ini penting banget. Karena ini ketika kita dicap sudah nggak setia, dimanapun nggak bisa dipakai, gitu. Dunia ini kecil. Gitu. Contoh saya, nah teman-teman dalam sebuah organisasi, dalam sebuah kerja itu harus ada loyalitas dan kesetiaan terhadap organisasi. Itu penting banget. Kenapa? Waktu kalian nggak loyal, sekali berkhianat di dalam organisasi itu, kalian nggak akan dipakai di mana. Karena apa? Nanti pimpinan, jangan pakai orang itu. Di sini dia mengambil duit, ya kan? Itu lagi, jangan pakai orang itu. Di sini dia ngakalin. Antar pimpinan dia. Lah, ketika dia masih nggak masuk, nggak masuk, akhirnya dia nggak bisa masuk kemana. Kenapa? Karena track record di organisasi. Beberapa waktu ada teman yang telepon mengumumkan 10 prinsip human relation. Ini ada pentingnya individu, kemudian saling menerima, kepentingan bersama, komunikasi bersama, partisipasi pegawai, identitas setempat, keputusan setempat, standar moral yang tinggi. Nah ini adalah 10 prinsip human relation. Ini prinsip. Jadi bagaimana seorang individunya, kemudian ada yang saling menerima, gitu kan. Kemudian ada kepentingan bareng-bareng, apa yang mau kita tuju, ya kan. Kemudian ada
ada komunikasi bersama. Antara ini saling komunikasi, ada interaksi komunikasi. Kemudian ada partisipasi. Kemudian ada identitas setempat itu, maksudnya ketika kita dalam sebuah organisasi itu lokal itu penting. Jadi siapa yang menghargai yang ada di situ, menghargai seperti itu. Kemudian ada keputusan-keputusan setempat dan standar lain. Jadi keputusan yang ada di daerah itu kan setiap daerah punya budaya masing-masing. Jadi nggak bisa kita sama ratakan. Makanya di Lampung Timur beda, di Lampung Tengah beda, gitu kan? Gitu. Kemudian ada standar moral. Kalau standar moral hampir mirip semuanya. Oke. Human relation dan komunikasi. Oke. Human relation dan komunikasi. Kenapa mereka saling keterkaitan? Ada bisa Untuk menciptakan hubungan baik dibutuhkan komunikasi. Ya. Ada yang lain? Kenapa komunikasi itu? Tidak berlangsung tanpa komunikasi. Ya kan? Ada yang ngerti apa itu komunikasi? Di situ saya sebutkan ada komunikator, komunikan, pesan, media, efek. Komunikator apa? Orang yang penyampai pesan. Oke. Kemudian komunikan, menerima pesan. Oke. Kemudian pesan. Ya pesan. Oh, informasi yang disampaikan. Oke, bagus. Kemudian media. dari tulisan atau tulisan. Media. Media komunikasi. Ya. Ya, media. Ya, media. Oke, ya tulisan. Ya. Bisa desain, ya. Bisa foto, bisa video, itu media ya. Kemudian efek balik, feedback, Respon komunikasi ya. ya. Bagaimana dia merespon ya, efek baliknya. Jadi ketika ada hoax, responnya apa? Ketika ada hoax, apa responnya? Ketika ada ini apa responnya? Nah, jadi komunikator ini orang yang menyampaikan pesan. Komunikan ini penerima pesan. Nah, pesan itu informasi apa yang disampaikan. Kemudian media itu menggunakan apa? Melalui apa? Media itu salurannya melalui apa? Salurannya biasanya apa? Facebook, media sosial, internet. Bahannya apa? Tulisan, terus video, gambar. Dan setelah kita kasih pesan, pasti ada timbal balik, ya. Oke, jadi ini komunikasi ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena ketika komunikator ini tidak punya kekuatan untuk memberikan info yang baik, nah pesan itu akan tidak sama. Contoh apa kira-kira? Ada yang punya contoh nggak? Contoh komunikasi yang baik, kira-kira. Umpamanya menggunakan media apa? Teman-teman biasa nonton Instagram apa? Yang ngefans sama ngefans di Instagram. Apa? Ada yang ngefans nggak? Berita apa kira-kira? Terus apa lagi? Yang ikutin apa? Ada yang ikutin? Sambo ikutin nggak? Sambo? Iya.
ikutin ya, ikutin ya ketika di sidang ini kayak gitu. Nah itu kan menyampaikan ya, menyampaikan pesan sehingga kita mengerti informasi itu, ya kan? Terus kita punya pikiran, yang benar yang mana, gitu kan? Ya kan? Saya awalnya tidak memperhatikan, tapi ketika istri saya ngajak ngobrol, ini dari terakhir gitu. Jadi ternyata itu drama ya, maksudnya ternyata pengadilan itu drama juga ternyata ya. Artinya bahwa ada hubnya gitu kan yang disampaikan antara Pak Prof dengan Elizal dengan ini beda semua gitu ya. Yang sini kita gitu kan. Nah, tetapi komunikasi itu penting gitu. Nah, artinya apa? Bahwa ketika kita menyampaikan pesan, bagaimana pesan itu sampai dan kita paham feedbacknya, ngerti? Oh, feedbacknya ini. Oke, berarti tahu apa itu komunikasi? Nah, kemudian komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang menimbulkan efek tertentu sesuai dengan tujuan. Jadi menimbulkan efek tertentu sesuai dengan tujuan. Nah, saya pengen teman-teman bikin kelompok ya, 3 orang untuk menganalisa tentang komunikasi. Nah, menganalisa pesan apa yang disampaikan. Nah, teman-teman lihat, oh ternyata umpamanya ini tadi kasus apa? Atau kasus apa? Oh pesannya ini loh. Atau umpamanya kita lihat teman-teman sering belajar online nggak? Ya, survei apa yang paling sering apa yang disurvei? Makanan, minuman, atau apa? Yang paling disurvei di Instagram? Pakaian ya? Mereknya apa? Ada merek nggak? Semuanya yang paling murah? Murah dan menarik ya? Tapi murahnya garis bawah atau yang menarik dari garis bawah? Karena istri saya garis bawahnya murah. Ya, murah dulu begitu. Nah, cuma pikiran dia udah menarik gitu. Jadi ketika dia ngomongin, ini udah menarik. Tapi dia bilang murah. Berarti ada model yang sudah sedih kan? Ya kan? Tapi kalian ada nggak yang apa namanya benar-benar merek tertentu yang aku harus pakai merek ini dulu? Enggak ya? Enggak ada ya? Sesuai? Maksudnya? Oh kan lagi. Sesuai dengan ini ya? Duitnya berapa ya? Ya. Nah, teman-teman coba lihat isu apa yang menarik, kemudian didiskusikan, kemudian dianalisa komunikasinya siapa, kemudian pesannya apa, penerimanya siapa, terus efeknya apa. Oke, kita bertiga ya. Nah, dijadiin satu. Nah, oke. Nah, coba didiskusikan apa kira-kira pesan boleh di media sosial, boleh di berita, boleh apapun. Artinya bebas, tapi nanti dikasih siapa komunikatornya, apa pesannya, kemudian siapa penerimanya, terus apa medianya dan apa efeknya. Media ada banyak ya, ada Instagram, ada Facebook, ada Google, ada berita. Ya, silakan dicari di internet mana yang kira-kira apa menurut kalian, oh ini aja nih. Boleh berita, boleh iklan, ya. Boleh Instagram yang
apa gitu. Kayak istri saya itu senang nonton Saskia. Nah, itu setiap waktu kok cerita Saskia terus. Ya kan? Nah, satu momen itu apa Saskia? Mamanya dia memenuhi kerja ini misalnya ini. Kadang kan dia apa ada iklan masuk dia jadi endorse kan. Itu juga komunikasi sebenarnya. Nah, silakan tonton apa boleh dianalisa. Oke.
Oke, sudah? Sedikit lagi. Efek baliknya. Efek baliknya. Ya kan? Ya kan? Pesannya disampaikan berapa jumlah ini kan itu kan? Efeknya apa? Biar masyarakat ngerti bahwa ini ada ini boleh jadi bantuan, biar masyarakat tahu bahwa ada ini. Atau pemerintah respon dengan cepat, ya kan? Oke, sudah? Sudah? Oke, nah kelompok ini dulu apa? Jadi isu atau masalah yang kami ambil itu berita wali kota Eva Juwana tetapkan UMK pada Lampung 2023 naik jadi 2,99 juta. Ya. Isunya itu. Oke. Jadi komunikatornya wali kota kita sendiri Bu Eva Juwana, terus komunikannya masyarakat Bandar Lampung, masyarakat umum. Pesan dari informasi ini itu kenaikan UMK. Terus medianya Instagram dari akun Tribun Lampung. Terus efek baliknya masyarakat senang dengan informasi tersebut. Dengan berita tersebut lebih membantu perekonomian masyarakat. Masuk berarti ya? Iya, Pak. Berarti Bu Eva mencitrakan dengan baik karena masyarakat senang. Iya. Ya. Kalau kita tanya lagi sedikit, kenapa kok dinaikin? Ini namanya kita istilahnya mencari apa ya, di baliknya itu, ideologi di baliknya atau pesan di balik itu, gitu kan? Kenapa kok dia dinaikin? Mungkin banyak pekerja yang protes, Pak. Sebelumnya? Iya. Ya. Makin hari kan makin naik harga sembako. Nah, kebutuhan. kebetulan. Nah, ketika itu dinaikin orang kan senang semua. Iya. Berarti nama Eva angkat. Iya. Ya. Jadi di dalam sebuah berita pun ada frame-nya bahwa ternyata ini untuk menaikkan siapa dan bagaimana, ya kan? Namanya ideologi berita, gitu. Jadi kalau itu diturunin, seluruh masyarakat akan kecewa, sehingga dia nggak populer lagi. Nah, harus dinaikin gitu. Kalau nggak dinaikin, jadi protes. Oke, bagus. Jadi hasil analisis dari Gunung Semeru, erupsi terjadi puluhan kali, status dinaikkan menjadi awal sampai 2000 warga mengungsi. Komunikatornya yaitu News Indonesia, komunikannya masyarakat umum. Pesan yang didapatkan itu gunung meletus, warga yang terdapat erupsi Gunung Semeru. Kalau medianya itu ada TV, ada koran, sama media sosial. Timbal baliknya yaitu mendapatkan bantuan atau sumbangan dari para relawan, dan pemerintah juga merespon dengan cepat dengan adanya berita tersebut. dibalik, harusnya respon dulu, baru dapat bantuan. Jangan bantuan dulu baru respon. Gitu. Yang pertama adalah ketika ada bencana adalah respon. Yang pertama, yang diharapkan efek baliknya adalah pemerintah secepat mungkin merespon, baru dapat bantuan. Gitu. Kemudian yang memberikan info siapa? Nah, di situ ada komunikatornya siapa? Apa yang diwawancara atau masyarakat setempat itu yang memberikan info, ya, komunikatornya. Jadi bukan medianya yang memberikan info. Yang memberikan info adalah masyarakat sekitar, terus umpamanya kepala desa di situ. Komunikator ini adalah aktornya, gitu. Nah, tadi ada News Indonesia adalah medianya. Ya. Oke, bagus. Tapi ada salah sedikit lah. Komunikatornya adalah masyarakat ya. Gak apa-apa, bagus.
Satu lagi. Hasil kerja dari kelompok kami yaitu tentang isu tingginya penyakit menular seperti COVID-19. Komunikatornya Kementerian Kesehatan, komunikasi masyarakat, medianya sosial media seperti televisi. Efek baliknya masyarakat lebih menjaga kesehatan. Pesannya, penyakit menular yang mematikan dapat membuat ekonomi negara lumpuh karena pelaku ekonomi terkena virus. Ini mengerikan banget ya pesannya. Saya agak deg-degan. Penyakit menular yang serius ya. Ya kan? Jadi memang awal-awal COVID ini kan menakutkan sekali kan. Jadi orang ditakuti dengan itu semua sehingga memang benar terjadi, memang benar ya. Cuma kadang melebihkan gitu. Jadi itu hoax itulah yang sebenarnya berita yang melebihkan gitu. Sehingga kekhawatirannya lebih tinggi. Karena sakitnya ada yang meninggal karena penanganannya terlalu berlebihan. Saking khawatirnya anaknya, istrinya gitu kan. Pak ini harus di ini, suaminya harus di ini, masuk ke sini, sontekin semua dari situ ya kan. Akhirnya dia nggak kuat karena apa? Penyakitnya bukan itu di dalam tubuhnya, bukan itu aja. Ada penyakit yang lain yang ketika menerima obat itu nggak kuat, ya kan? Gitu. Jadi artinya apa? Bahwa ternyata memang media ini adalah untuk menyampaikan pesan kadang terlalu berlebihan, gitu kan? Kadang untuk mencitrakan seseorang, kan mencitrakan seseorang. Penyakit sangat mematikan, kan mengerikan ya. Kemudian kalau ini mungkin apa tadi gunung ya, gunung ini letusannya hingga ratusan kilo, dilebihkan gitu kan. Tidak infonya tidak sampai apa, kalau medianya tidak ini kadang lebih-lebihin. Nah, cuman kadang kalau apa namanya, kalau respon, kalau bencana itu tetapi tidak seperti itu. Bicara apa yang ini sementara, info sementara itu dikasih. Oke, berikutnya adalah selesai. Oke, balik lagi. Nah, tinggal saya tutup. Oke, lagi. Nah, teman-teman, inilah sedikit tentang human relation ya. Artinya harapannya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa mendapat ilmu yang baru dari ini, sehingga teman-teman bisa saling antara sesama itu bisa saling berinteraksi dengan baik ya. Nah, poin-poin apa saja yang ada di sini mungkin teman-teman sudah mencatat. Nah, saya ingin teman-teman ada pertanyaan nggak? Saya ingin tahu. Ada yang ditanyakan? Kira-kira? Ada apa? Satu aja. Atau udah jelas? Nanya sih Pak. Ya. Ini kalau misalnya dalam suatu hubungan atau kelompok ada satu individu ini yang bermasalah. Kayak seperti itu ada masalah di luar atau dengan orang lain, tapi dia mempengaruhi kelompok itu Pak. Jadi kayak dia diem, nggak mau ngapain. Jadi kan dalam kelompok itu dia juga ikut kayak merasa gitu kan Pak. Kita nggak ada rasa salah, tapi dia seolah-olah kayak marah ke kita gitu. Menurut Bapak itu teman atau orang seperti itu tuh gimana gitu Pak? Musuhin kita atau dibicara dengan baik gitu Pak? Atau dikarungin? Iya boleh Pak. Soalnya ada kok orang di sini Pak. Oh gitu. Dan mempertanyakan diri sendiri. Enggak, jadi gini. Sebenarnya gini, memang itu tidak bisa dihindari karena memang masalah itu bukan dari komunitas ini saja. Mereka punya masalah di komunitas yang lain. Untuk meminimalisir itu memang harus lebih ke individualnya, lebih dewasa, lebih memahami. Jadi memang yang seperti ini yang saya kasih ini ada selanjutnya sebenarnya nanti kita pertemuan berikutnya adalah sikap dan teori kebutuhan.
Nah, teori sikap ini adalah bagaimana kita bisa punya peran di sana, tidak di bawah di sini. Iya. Nah, itu nanti kita akan jelaskan berikutnya. Jadi seringkali memang ketika kita tidak mau di rumah atau di tempat lain, dimarahin rumah. Nah, ketika masuk ke ini dia terus dia pusing gitu kan, Iya. terus semuanya kayaknya dimusuhi gitu kan, merasa dimusuhi. Iya. Ya kan? Teman-teman yang lain merasa dimusuhi. Padahal dia ini karena dia mikir pusing kan. Nah, memang itu banyak terjadi di usia teman-teman ini. Gitu. Itu banyak terjadi. Nah, memang yang pertama adalah temannya harus memahami. Itu yang pertama. Karena apa? Yang seperti itu kan spesial. Kalau semuanya kayak gitu nggak pernah ngomong kita. Ya kan? Ini dia, ini mana? Nggak masalah kan gitu. Tapi di antara ini ada satu bornya, dia atau ini, satu di tengah yang itu kan mundur, kan gitu kan kita ya harus mundur, kan gitu. Jadi kacau, bisa gitu. Nah, kita yang pertama adalah kalau kita berkaitan dengan teori human rights ini, kita yang memahami dulu. Kita yang harus memahami dulu. Diselit sekitarnya mampu. Nah, ketika bisa diajak ngobrol, ada teman yang ceritakan, teman itu suruh mendekati dia, ajak ngobrol. Oh, ternyata kemarin dia ini lagi dapat. Oh, kemarin dia ini habis dimarahin. Mulai gitu kan? Gitu. Nah, tapi kalau setiap hari, waduh, pusing juga teman-teman yang lain. Jadi, ya dia suruh, kamu lagi marah ya? Di belakang. Ya kan? Ya, jadi ada satu, kamu lagi gak enak? Namanya gitu ya. Ini bercanda aja. Tapi memang kita harus memahami dulu sebagai yang lebih sadar. Kenapa kok saya bilang yang lebih sadar? Karena ketika orang emosi, ketika orang itu ya antara sadar dan sadar. Gitu. Jadi kalau kita sebut gila terlalu keras ya. Tapi madman itu, orang gila itu adalah orang yang dia sudah tidak lagi peduli dengan lingkungannya, dia emosinya tinggi di toilet aja. Wah, gitu kan? Kamu kenapa? Berarti apa? Dia belum bisa mengendalikan diri. Sehingga yang sadar itu yang lebih banyak. Yang sadar harus lebih menyingkir. Caranya seperti itu. Gitu. Jadi harus yang sadar yang lebih menyingkir. Kita nggak bisa memaksakan dia begini. Kenapa? Karena dia madman. Orang gila ini kalau ditowel malah kalau nggak bawa ini kan, gitu kan? Gitu. Saya bilang orang gila ini kenapa? Orang gila ini sebenarnya bukan hanya orang gila yang di jalan. Ketika dia emosinya tinggi itu udah gila menurut saya. Jadi orang yang sudah marah-marah sampai menempeleng anaknya itu udah orang gila sebenarnya. Jadi klasifikasi orang gila itu ketika dia sudah tidak bisa mengontrol emosi, itu udah gila. Makanya perlu penyembuhan secara psikologis. Nah, itu bukan peran kita sebagai teman, kita cuma kasih masukan. Itu aja dengan baik-baik. Tapi kalau dia sudah seperti itu, dia harus ke psikologis. Gitu. Jadi dia harus konsultasi, dia harus curhat, kenapa dan lain sebagainya. Tetapi memang saya nggak mengatakan di antara kalian ini gila, enggak ya. Ketika kalian masih bisa di sini, masih bisa mengikuti, masih bisa diam, berarti belum gila. Tapi ketika saya ngomong gini tiba-tiba ada yang marah, tersinggung, itu gila itu. Jadi ketika masih mendengarkan, itu belum. Ketika masih mendengarkan ya, gitu. Tapi ketika dia sudah tidak mau mendengarkan lagi dan dia merespon dengan negatif langsung. Nah, sehingga kita sebagai teman yang di sekitarnya harus lebih memahami. Nah, minimal kita nggak dekat-dekat, gitu kan? Ya kan? Gitu. Lagi di PNS ini, ya kan? Iya, Pak. Harus seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah? Oke. Demikian kuliah hari ini. Depan kita akan bahas tentang sikap dan motivasi dan sikap motivasi.
Nah itu akan memperlihatkan sekali gimana interaksi, gimana orang, gimana dan lain sebagainya. Nah moga saja kuliah ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa diaplikasikan di dalam organisasi. Nah pesan saya yang paling penting adalah saling menghargai, gitu. Saling memahami. Nah di human relation ini sangat penting adalah saling menghargai. Itu aja, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.